saya tidak menyinggung karena ini menyangkut kita nanti berkonsentrasi untuk melatihnya. Di sana dalam puja-puja pradana upasana ada Sang Bang Tanang Ing Namang Sing Wangyang. Jadi juga dijabarkan bahwa huruf sang seperti apa, ada bang, kemudian ada tang, kemudian ang, ing, nang, mang, sing, wangyang. Ada panca brahmo, ada panca aksara. Sang dalam perayaan itu adalah menyebutkan tentang sadio jata, kan sudah biasa nih, bang tentang pamo dewa, kemudian tang tat purasa, ang agoro, dan ing isana sabatai. Kemudian juga warna-warnanya dan letak-letaknya juga ini diuraikan. Kemudian sang adalah ya, apa tulisan selang ini? Warnanya apa? Warna ini. Salah warnanya ini. Sang seharusnya putih ini. Hurufnya bang merah, kemudian tang, kemudian ada ang, kemudian ing sebenarnya ini manca warna dia ya. Kemudian ada nang campuran ini, kemudian mang, sing, wangyang. Niki agak salah warnanya. Karena kenapa kita menyangkut warna niki? Nanti karena ini kebutuhan ada berbagai teknik, namun kalau yang teknik untuk membayangkan warna-warna dan membayangkan huruf kita harus mengetahui ini. Namanya Om Sang ya nama, jadi kita berpikir ada cahaya putih beliau dengan huruf sang di dalam merah kita wujudkan dan kita rasakan kehadiran beliau. Nah ini perlu kita ketahui juga atau bisa menjadi yang lain. Kemudian juga ada kita menyebut itu juga bagaimana kita membayangkan juga di dalam panjang buku kita. Lebih banyak sahabat Seperti bang ada dalam hati, dewanya Brahma, warnanya merah, kemudian letaknya di selatan. Karena kita akan membayangkan itu. Jadi Titian hanya mengulas sedikit tentang ini. Nanti kita prakteknya dulu saja. Kemudian juga ada disebut tentang Dasa Bayu. Di Akasa Maralawaya. Namun Niki ada juga yang agak bingung sampai sekarang belum ada jawaban. Ada juga Arakasa Maralawaya. Ada dua nama Swaha. Titian belum bisa karena Titian sudah bertanya juga kepada dosen Aksara Dasa Bayu Satwikenanda, beliau juga belum mengetahui tentang itu. Namun ada beberapa sumber seperti sumber dari beliau yang penulis yang tempo dulu, lalu Titian menyebutkan setidaknya seperti ini. Yang bisa Titian ambil kesimpulan bahwa Dasa Bayu ini tidaklah menyangkut tentang hal-hal yang berbau sakti. Namun Dasa Bayu ini menyangkut pada hal-hal kesehatan. Ketika Dasa Bayu kita terstimulir dengan baik, maka seseorang itu akan sehat dia. Sehat. Karena niki Dasa Bayu itu terdiri dari prana. Prana itu kan energi yang masuk. Napas atau breath respiration, napas untuk kepentingan hidup yang sangat vital. Yang menjadi dasar hidup bertempat di paru-paru. Prana ini merupakan angin atau hawa yang mengandung kekuatan hidup, energi hidup, yang berasal dari semangat Tuhan yang maha tinggi. Jadi prana itu seperti energi yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian ada samana. Samana adalah hawa atau napas yang penting untuk hidup yang ada dalam pencernaan. Jadi energi pencernaan itulah disebut samana. Jadi ketika samana ini hidup, maka sehatlah kita kan. Kemudian apana adalah hawa atau napas penting dalam badan yang bergerak turun yang keluar di lubang pantat. Jadi ada energi yang masuk, ada energi yang turun, disebut apana. Ketika energi ini baik, maka sehat juga kita. Kemudian ada udana, hawa atau napas penting untuk hidup yang keluar masuk melalui kerongkongan. Disebut udana. Kemudian ada wiyana atau disebut dhyana juga, udara hidup yang menyebar di seluruh badan, atau one of the light winds in the body which are diffused throughout. Nah, saya bisa bahasa Inggris ya, the whole body. Kemudian 5 berikutnya, naga adalah hawa yang penting di dalam badan yang dikeluarkan dengan mengembiskan perut. Kemudian ada kurmara adalah getaran hawa yang keluar dari dalam badan, terutama dengan gerakan tangan atau jari.
Kemudian ada krikara, ada krekara, hawa yang keluar dengan jalan bersin. Waktu kita bersin kita keluar. Kemudian dewa data adalah hawa yang keluar dengan jalan menguap waktu kita menguap. Gitu. Kemudian ada dananjaya, hawa yang penting untuk memberi makan badan sebagai apa namanya dalam sirkulasi, menyerap unsur-unsur makanan. sirkulasi. Jadi ketika ini terstimulir dengan baik, tentu kita akan sehat, bukan sakti arahnya nih. Kan banyak yang bilang dasa bayu, hidup dasa bayu sakti. Padahal sakti yang sebenarnya adalah sehat. Kita yang kita lihat dalam dasa bayu ini. Sakti. Sakit. Nah, Niki juga kaitannya dengan dasa bayu terhadap cakra-cakra dalam tubuh. Karena kita menyebutkan ini pada saat murid kita, jika ada akasa maralawaya, kemana sih pikiran kita? Niki Gusti Bagus Sugriwo, seorang agamawan zaman dulu, beliau ada tulisannya menyebut Niki. Niki sumbernya yang tidak tahu dari mana, tapi sumbernya dari tulisan Bapak Gusti Bagus Sugriwo almarhum. Bahwa ya Niki bertempat di Muladhara. Muladhara ini adalah di apa namanya di perineum kalau bahasa ini. Pusat Muladhara. Dan ini juga ada penjelasannya. Muladhara. Singkat, yaitu pusat yang menjadi akar atau dasar permulaan dari pusat-pusat lainnya yang di atasnya. Bertempat di pangkal tulang punggung, di tengah-tengah di antara lubang pantat. Pangkal kemaluan tampak sebagai bunga teratai yang berwarna 4 lembar. Jika dibayangkan, jika disamakan dengan saptaloka atau saptapada, maka Muladhara ini disebut borloka atau jajra pada dan wijaksananya ya. Jadi i akasa maralawaya ketika disebutkan ya, ini berarti dia Muladhara. Oh, iya. Ada swadhisthana cakra. Masalah Swadhisthana atau sakra plexus, kelenjar plexus ini. Pusat yang kedua setelah Muladhara, letaknya di atas kemaluan di bawah pusat. Jadi di dalam di sisi. Yoga nih. Atau di perut bawah, tampak sebagai bunga padma yang berdaun 6 lembar. Dalam sabta loka atau sabta pada yang disebut sebagai buah loka atau swapna pada wijaksara. Dan aksaranya adalah wa. Di sana letaknya dasar semangat kekuatan, tempat si aku yang hendak mempunyai sendiri, menggagahi perbuatan, ingin menaklukkan, ingin memimpin dan lain sebagainya. Jadi letak keakuan itu. Next. Kemudian ada Manipura atau di cakra perut. Cakra pertama adalah cakra dasar, kemudian yang kedua cakra kemaluan, kemudian cakra perut. Kemudian di bawah letaknya di pusat perut sebagai bunga padma yang berdaun 10 lembar. Sama dengan swaloka atau saptapada, wijaksaranya adalah la. Di sana letaknya pokok semangat angan-angan, hayalan, pertimbangan, hubungan penghormatan, gembira maupun marah. Itu letaknya. Kemudian berikutnya ada Hanahata Cakra, yaitu pusat yang keempat yang dari bawah letaknya di dada bagian jantung atau luati, tampak sebagai bunga teratai berdaun 12 lembar, sama dengan Tapoloka atau Turiyapada yang memiliki wijaksarara. Di Hana Cakra atau di hati, cakra hati ini atau cakra jantung. Di sana letaknya semangat yang kuat, tidak bisa luka, tak tergores, tak rusak, selamanya baru dan tak lusuh. Kemudian Wisuda Cakra. Wisuda Cakra yaitu pusat yang kelima dari bawah, letaknya di bagian leher,